Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Narti Harahap, NIM 5011226553. Kali ini saya akan menyampaikan tanggapan saya terkait dengan diskusi 10 yang berjudul Studi Komparasi Pendidikan Indonesia dengan Negara-negara Maju. Yang pertama, kesan, kendala, dan saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Menurut saya, kesan dalam implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi itu sangat positif. Hal ini karena pembelajaran kelompok atau kolaborasi menuntut siswa untuk berbagi ide, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kemandirian serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas ataupun pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah saat mengerjakan tugas kelompok, mereka akan saling berbagi peran, saling bekerja sama, dan saling mendukung dalam penyelesaian tugas. Kemudian, pembelajaran kelompok juga dapat melatih tanggung jawab dan kedisiplinan ataupun pengelolaan waktu yang maksimal dan efektif. Dalam implementasi pembelajaran kelompok tentu menemukan beberapa kendala, di antaranya muatan kurikulum yang terlalu padat. Hal ini menyebabkan guru cenderung menuntaskan materi dan kurang fokus dalam mengelola pembelajaran yang melibatkan siswa ataupun yang membuat partisipasi aktif siswa. Minimnya sarana dan prasarana serta ruang belajar yang representatif juga membuat kendala dalam pembelajaran kelompok ini. Selain itu, pengelolaan waktu yang belum efektif membutuhkan waktu agar guru dapat mendorong partisipasi aktif siswa dalam melakukan pembelajaran atau mengeksplorasi, melakukan eksperimen sederhana, ataupun diskusi serta presentasi. Selain itu, pembelajaran juga cenderung monoton. Ini menyebabkan kendala dalam pembelajaran kelompok. Adapun saran saya untuk mengefektifkan pembelajaran kelompok ataupun pembelajaran kolaborasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat menerapkan kurikulum yang lebih fleksibel, memahami dan merancang tujuan pembelajaran dengan efektif, kemudian menerapkan model-model pembelajaran serta metode pembelajaran yang bervariasi, dan juga dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Hal ini dapat membuat siswa untuk lebih aktif serta terlibat dalam proses pembelajaran. Misalnya, guru menerapkan berbagai platform seperti Quizizz, Mentimeter, Canva, Classpoint, ataupun bisa memanfaatkan media sederhana seperti WhatsApp Group. Kemudian, guru juga harus lebih terampil membuat pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif baik dalam diskusi maupun dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya, guru harus lebih kreatif merancang pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar siswa. Dalam konteks kurikulum merdeka, guru diharapkan dapat menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya, guru yang mampu memberikan pembelajaran sesuai dengan level kemampuan siswa, sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan tingkat kemampuannya. Selain itu, guru juga diharapkan dapat menerapkan pembelajaran yang inklusif dan kesetaraan gender perlu diterapkan di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua adalah mengenai komparasi kurikulum di Indonesia dengan negara maju. Menurut pendapat saya, berdasarkan artikel 1 pada pengayaan 10.1 adalah analisis komparasi kurikulum itu harus melihat berbagai hal. Yang pertama, struktur jenjang dan distribusi mata pelajaran. Yang kedua, orientasi kompetensi atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, pendekatan dan metode pembelajaran yang direkomendasikan. Dan yang keempat adalah sistem penilaian dan kelulusan. Dan yang kelima, pengelolaan sumber daya guru, sarana, dan prasarana. Dalam kerangka ini, saya mengevaluasi perbedaan mendasar antara kebijakan dan praktik kurikulum dasar di Indonesia dengan model pembelajaran di negara-negara maju yang dibahas pada artikel 1 seperti negara Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang.
Berdasarkan artikel tersebut, artikel pertama itu menyoroti bahwa kurikulum dan praktik pendidikan di Finlandia menekankan pada kesetaraan, baik itu kesetaraan gender, kesetaraan belajar, dan pemerolehan hak dalam pendidikan. Selain itu, kepercayaan profesional, fleksibilitas kurikulum lokal, dan pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah serta pengembangan karakter. Sementara struktur dan standar kurikulumnya itu hampir mirip dengan Indonesia. Lama belajar yaitu 9 tahun khusus pendidikan dasar. Kemudian usia anak SD itu paling lambat 7 tahun, baru bisa masuk sekolah dasar. Selain itu, jam tatap muka mingguan itu lebih rendah daripada Indonesia. Di sana menerapkan sistem jam tatap muka sebanyak 30 jam, serta kualifikasi guru yang tinggi atau setingkat master. Sehingga orientasi kurikulum lebih pada kualitas proses pembelajaran dan minim praktik, ranking atau peringkingan. Berbeda dengan Indonesia yang masih kental dengan penerapan ranking ataupun peringkat. Berdasarkan artikel tersebut, perbandingan utama pendidikan Indonesia dengan Finlandia misalnya, kurikulum Indonesia memuat daftar nama pelajaran yang relatif standar seperti ya pelajaran bahasa, pelajaran pendidikan agama, pendidikan Pancasila, ilmu pengetahuan alam dan sosial, matematika, pendidikan olahraga, seni, dan muatan lokal yang diberlakukan sistem kenaikan tingkat kelas. Nah, di Indonesia masih menerapkan sistem kenaikan kelas yang terstruktur dan tertera di dalam rapor. Setiap semester ataupun setiap akhir tahun itu ada peringkingan. Kemudian beban jam efektif sekolah lebih tinggi yaitu 230 hari per tahun dan 40 jam per minggu serta kualifikasi guru minimal D4 atau S1 menurut regulasi yang berlaku di Indonesia. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan kontras antara orientasi kurikulum yang kompetitif dengan standar di Indonesia dan orientasi Finlandia yang berorientasi pada proses dan kesetaraan. Perbandingan utama pendidikan di Indonesia dengan Korea Selatan dan Jepang. Berdasarkan artikel 2, perbandingan pendidikan di Indonesia dan Korea Selatan serta Jepang ini terlihat dari struktur kurikulum dan struktur jenjang pendidikan. Adapun jenjang pendidikan di Korea Selatan dan Jepang itu menerapkan 6-3-3-4. Artinya 6 tahun di jenjang pendidikan dasar, 3 tahun pendidikan menengah, 3 tahun pendidikan menengah atas, dan 4 tahun pendidikan tinggi, di mana pendidikan ini ditempuh secara formal. Jenjang pendidikan ini mirip dengan Indonesia, namun memiliki karakteristik yang khas. Adapun alokasi anggaran pendidikan di negara ini sangat tinggi. Anggarannya mendukung untuk fasilitas atau infrastruktur yang sangat memadai dan juga anggaran untuk tenaga pengajar ataupun guru. Berbeda dengan Indonesia di mana masih banyak sekolah yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai ataupun tidak memiliki anggaran pendidikan yang cukup. Dan masih banyak juga tenaga pengajar ataupun guru yang gajinya di bawah standar. Selanjutnya, tekanan akademik di negara ini sangat tinggi, terutama di Korea Selatan. Selain itu, tradisi ataupun budaya di negara ini sangat mendukung sistem pendidikan. Berbeda dengan di Indonesia, budaya pendidikannya yang belum merata dan belum maksimal dalam menerapkan pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar siswa dan belum memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, kurikulum di dua negara ini itu sangat menonjolkan standar nasional yang ketat. Hampir di semua negara bagian itu menerapkan struktur kurikulum yang sama dan proses pendidikan yang sama. Di negara ini tidak terdapat penggunaan ujian ataupun peringkingan, sementara di Indonesia masih menerapkan sistem peringkingan.
Selanjutnya, kultur sosial di negara ini sangat mendukung kemandirian dan kedisiplinan belajar siswa. Berbeda jauh dengan di Indonesia, di mana kebiasaan belajar siswa itu belum terbangun seperti di negara-negara maju ini. Terbukti dari hasil tes PISA ataupun hasil ANBK itu menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa itu cenderung masih rendah. Pendidikan di Jepang menegaskan prinsip kesetaraan legal atau resmi, namun juga menerapkan jadwal sekolah yang panjang dan standarisasi kurikulum. Sementara di Korea, itu menonjolkan kombinasi kurikulum formal di sekolah dengan ekosistem pembelajaran non-formal atau pembelajaran yang intensif. Dibandingkan dengan Finlandia, Jepang, atau Korea, ini lebih menekankan standar nasional dan akuntabilitas tes atau ujian, serta intensitas belajar yang cukup tinggi. Sedangkan di Finlandia menekankan trust-based professionalism dan fleksibilitas pedagogis. Untuk Indonesia, temuan ini menunjukkan bahwa kemiripan struktur formal 6 tahun di SD dan sebagainya tidak otomatis menghasilkan pembelajaran yang sama. Hal ini karena konteks kebijakan, budaya belajar, kualitas guru, dan pengelolaan kurikulum sangat menentukan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait diskusi 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.